Saat Jude Bellingham pertama kali datang ke Real Madrid di musim panas kemarin, banyak orang yang ragu. Bukan hanya karena Bellingham punya beban ekspektasi karena label harga mahal yang ia bawa, tapi juga karena Bellingham adalah orang Inggris. Sebab publik Britania sudah kadung trauma dengan beberapa pemain Inggris yang datang ke Bernabeu. Tapi Bellingham langsung bisa mematahkan keraguan tersebut. Dengan formasi yang disesuaikan oleh Ancelotti, Bellingham malah bertransformasi jadi mesin pencetak gol utama di Real Madrid. Ia mencetak gol di laga debutnya melawan Athletic Bilbao. Kemudian kembali mencetak 2 gol dan 1 assist di laga melawan Almeria. Ia bahkan jadi pahlawan comeback dengan mencetak 2 gol di El Clasico kemarin. Total, sampai saat ini Bellingham telah mencetak 13 gol dari 14 pertandingan. Itu catatan yang luar biasa untuk seorang pemain di musim debutnya. Apalagi ia juga baru saja mendapatkan penghargaan Copa Trophy di acara Ballon d'Or. Melihat catatan itu, Bellingham diprediksi punya masa depan yang cerah. Memakai nomor punggung peninggalan Zidane, Bellingham bisa jadi ikon baru Los Galacticos. Namun, bukan berarti rapor Bellingham sudah final. Kita harus sadar kalau Madrid punya tuntutan yang tinggi. Mencetak gol banyak tidak jadi jaminan. Menyadari hal itu, Gareth Bale pun memberikan wejangan penting untuk Bellingham. Sebenarnya, apa yang dialami Bellingham sekarang sudah pernah dialami oleh Gareth Bale dulu. Pemain asal Wales itu datang dari Tottenham Hotspur dengan memecahkan rekor transfer termahal di tahun 2013. Di musim debutnya, Bale mencetak 15 gol dan 13 assist dari 27 pertandingan La Liga pertamanya. Ia juga mencetak gol penting di final Liga Champions musim 2013-14. Bale juga terus jadi bagian penting dari era paling sukses Real Madrid di era modern. Tapi ia jarang dapat pengakuan yang pantas di Madrid. Dikutip dari Mirror.com, Bale pun memberikan saran agar Bellingham tidak bernasib sama seperti dirinya. Dan saran tersebut adalah dengan menjadi boneka di hadapan para media Spanyol yang terkenal kejam. Saran terpenting dari saya adalah mainkanlah peran Anda di Madrid. Jika Anda tidak memainkan peran Anda, melakukan apa yang media inginkan, berbicara kepada mereka dan pada dasarnya menjadi boneka, Anda akan dapat masalah. Jadi saran saya adalah berbicaralah dengan media setiap setelah pertandingan dan pastikan Anda berbicara dengan bahasa Spanyol. Bale juga mengakui kalau itu adalah salah satu faktor terbesar yang membuatnya terlibat banyak masalah di Madrid. Ia berkata kalau di Madrid setiap pemain harus bermain peran dan peran itu adalah menjadi selayaknya pemain Galacticos. Sedangkan Bale tidak ingin memainkan peran tersebut selama masih di Madrid. Jika kalian melihat banyak Galacticos, mereka berperilaku seperti selayaknya Galacticos. Mereka melakukan apa yang diinginkan awak media. Itu mungkin juga jadi penyebab kejatuhan saya di Madrid. Saya tidak mau memainkan peran itu, saya hanya ingin bermain bola dan pulang, lanjutnya. Sebenarnya, masa-masa Bale di Madrid tidak selamanya buruk. Setidaknya, sampai di tahun-tahun terakhirnya, Bale benar-benar jadi musuh di Bernabeu. Dan itu malah bisa jadi pelajaran berharga yang bisa diambil oleh Bellingham. Awalnya, Bale adalah pahlawan bagi publik Bernabeu. Ia mencetak 106 gol dan 57 assist dari 258 pertandingan bersama Madrid. Tapi sepertinya yang Bale ucapkan sebelumnya, ia tidak memainkan peran sebagai seorang Galactico di Madrid. Sudah bukan rahasia kalau kegemaran bermain golf Bale adalah masalah bagi citranya. Thibaut Courtois pernah menyindir kalau Bale adalah seorang golfer daripada pesepak bola. Bale sering pergi lebih cepat setelah latihan untuk bermain golf, juga memilih pulang ke Wales daripada tinggal di Spanyol saat sedang jeda kompetisi. Perilaku-perilaku ini yang membuat citra Bale di hadapan media hancur. Terlebih lagi fakta kalau Bale tidak mau belajar bahasa Spanyol meski lama tinggal di Madrid. Media Spanyol lebih suka membuat ia sebagai bahan olok-olokan ketimbang menyorot peran pentingnya di lapangan. Selain itu, Bale juga seolah tidak punya teman yang membelanya di klub. Bahkan di tahun 2019, Zidane pernah berkata terang-terangan kalau ia ingin menyingkirkan Bale karena ia menganggap Bale adalah beban tim.
Dikutip dari Fox Sports, Zidane berkata, "Kami berharap dia segera pergi, ini adalah yang terbaik untuk semua orang, kami sedang mengusahakan transfernya ke klub lain." Itu kata Zidane soal Bale di tahun 2019. Saat itu, Bale memang sudah sering mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain baik. Tapi tetap saja, itu kata-kata yang cukup tajam untuk diucapkan seorang pelatih kepada anak asuhnya. Bahkan Eden Hazard tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu di Madrid. Di tahun 2020, Bale pun dipinjamkan ke Spurs. Namun setelah kembali di tahun 2021, Bale sudah tidak terpakai. Pada bulan April 2022 saat pertama kali Bale tampil di Bernabeu sejak kepulangannya, para penggemar di stadion malah mencemoohnya. Kisah Bale itu bisa jadi pengingat untuk Bellingham. Sama seperti Bellingham, kedatangan Bale juga awalnya buat para fans memujanya. Tapi dengan cepat itu berubah jadi cemoohan. Begitu Bale kembali dengan performa yang menurun drastis, publik Bernabeu langsung memalingkan punggung mereka. Bale akhirnya langsung pensiun di MLS bersama LAFC. Jasa-jasanya di Madrid memang tidak terlupakan begitu saja. Tapi apa yang ia alami akhir-akhir masanya di Bernabeu meninggalkan noda yang sulit dihapus dalam karirnya. Tapi setidaknya kini ia bisa pensiun dengan tenang dan menikmati apa yang ia sukai, yaitu bermain golf sambil sesekali tampil sebagai pundit. Mengapa wejangan Bale ini sangat penting untuk Bellingham? Well, itu karena Bellingham sendiri pernah berkata kalau ia ingin bertahan lama di Madrid. Ini adalah klub di mana saya ingin bermain selama 10 tahun atau 15 tahun ke depan, ucapnya dikutip dari AS. Kesamaan pengalaman Bale dan Bellingham yang merupakan orang Britania tentu bisa jadi pelajaran agar Bellingham bisa mencapai cita-cita tersebut. Apalagi saat ini Bellingham sedang mengalami cedera bahu sehingga tidak bermain di beberapa pertandingan Madrid. Carlo Ancelotti berkata kalau itu bukan cedera yang serius, tapi Bellingham tidak ikut dalam skuad Inggris di jeda internasional bulan November ini. Dikabarkan kalau Bellingham masih dalam masa pemulihan di Spanyol. Semoga saja Bellingham bisa cepat pulih dan bermain untuk Madrid. Tapi ia harus memastikan performanya jangan sampai menurun begitu kembali merumput.